Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisa Pancadata. NIM saya 12 11 22 11 0071. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Soal yang pertama, identifikasi masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekurangannya aliran informasi. Terdapat ketidakmampuan dalam menyampaikan informasi secara tepat dan cepat di antara departemen dan tingkatan manajemen yang berbeda. Karyawan merasa sulit untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan dan prosedur yang relevan untuk tugas mereka. Nah, terus yang B-nya, kurangnya platform komunikasi. Tidak ada platform atau sistem formal yang mendukung komunikasi internal di perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan, kebingungan, dan kesalahan dalam menyampaikan pesan. Nah, terus yang C-nya, komunikasi satu arah. Nah, komunikasi internal yang hanya berjalan dari atas ke bawah, manajemen kepada karyawan, dan tidak ada mekanisme untuk umpan balik atau partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Terus ke soal yang kedua, rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Di sini sama dibagi 3 juga. Yang pertama, implementasi platform komunikasi internal. Perusahaan harus memiliki atau membangun platform komunikasi internal yang sesuai seperti portal perusahaan, intranet, atau aplikasi khusus. Platform ini harus memungkinkan berbagai informasi, berita perusahaan, kebijakan terbaru, dan prosedur yang relevan. Terus yang B-nya, sistem pemberitahuan dan pengingat. Buat sistem pemberitahuan dan pengingat untuk memastikan karyawan yang selalu mendapatkan informasi terbaru tentang perusahaan, perubahan, kebijakan, dan prosedur yang relevan untuk tugas mereka. Sistem ini dapat berupa pesan langsung, email, atau pemberitahuan dalam platform komunikasi internal. Nah, terus yang C-nya, pertemuan rutin dan rapat lintas departemen. Tetapkan jadwal penemuan rutin antara manajemen dan karyawan serta rapat lintas departemen untuk memfasilitasi komunikasi dua arah, mendengarkan masukan, dan menyampaikan perkembangan perusahaan. Nah, terus soal yang ketiga, berikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Yang A-nya, rancang progres penghargaan. Buat program penghargaan yang jelas dan transparan untuk menghargai karyawan yang mencapai hasil yang luar biasa, berkontribusi secara konsisten, atau memiliki ide inovatif. Pastikan kriteria dan proses seleksi penerimaan penghargaan ditetapkan dengan adil dan terbuka. Nah, terus yang B-nya, sistem pengakuan sehari-hari. Selain program penghargaan formal, perusahaan harus memiliki sistem pengakuan sehari-hari seperti pujian langsung dari atasan atau rekan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan merasa dihargai dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiganya, kembangkan jalur karir dan pengembangan. Buat rencana pengembangan karir yang jelas untuk karyawan dan berikan dukungan untuk pelatihan dan pengembangan mereka. Karyawan yang merasa didukung dalam pertumbuhan karir mereka cenderung merasa lebih dihargai dan termotivasi. Evaluasi secara berkala untuk melihat dampak dari perubahan ini dan mendengarkan umpan balik dari karyawan untuk terus memperbaiki komunikasi internal dan sistem penghargaan di perusahaan XYZ. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.